Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di podcast Viva HMKH. Bersama saya Najwa Latifunisa atau biasa dipanggil Awa. Dan saya Firman Aliansah, bisa dipanggil Firman. Oke, hari ini kita akan membahas topik apa sih di podcast Viva HMKH hari ini? Hari ini topik kita menarik banget sih Kak. Kak Firman penasaran gak? Dari aku sih penasaran sih. Apa sih topik yang akan mengawali pada hari ini? Topik kali ini judulnya IB Unggas. Apa tuh IB Unggas? Apa ya? Gimana kalau kita langsung tanya ke narasumber ya? Oke, boleh. Oke, hari ini dalam podcast Viva HMKH kita kedatangan tamu nih yang sangat luar biasa, dan tamunya itu nggak kalah menarik untuk membahas topik kita pada hari ini. Mungkin dari teman-teman bisa perkenalan terlebih dahulu. Baik, dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gulam Raffi Firdaus dari Divisi Volker, dan rekan saya Ilham Kasnoputro dari Divisi Volker. Oke, Kak Ilham dan Kak Gulam, sebelumnya terima kasih sudah berkenan untuk hadir di podcast Viva hari ini. Aku mau tanya-tanya sebentar dulu nih, kayak gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Aku juga mau tanya, kalian kan dari Divisi Volker. Betul. Apa sih alasan kalian untuk memilih kenapa masuk Divisi Volker? Dari saya dulu ya Kak. Oh iya. Alasan saya masuk Divisi Volker yaitu untuk mengembangkan diri saya sendiri, dan terlebihnya nanti kedepannya saya ingin bangun peternakan saya sendiri sih Kak. Oh gitu. Kalau Kak Ilham gimana? Kalau dari saya sendiri memilih Divisi Volker, saya ingin mendalami terkait perunggasan sih Kak. Kayak belajar lah. Mungkin kedepannya juga saya sama kayak Gulam gitu. Mungkin saya juga pengen sih bangun peternakan begitu. Oke. Hari ini kita akan membahas apa tadi? Kita tadi membahas IB Unggas. Mungkin dari Kak Gulam atau Kak Ilham sendiri, buat mengawali pertanyaan selanjutnya, IB Unggas itu tentang apa sih Kak? Dari IB Unggas itu sendiri, IB kan diartikan inseminasi buatan ya. Jadi teknik IB itu teknik untuk mengambil semen atau sperma dari si jantan, kemudian dimasukkan ke dalam alat kelamin betina sendiri, begitu Kak. Oke. Jadi kita itu menghindari kawin alami begitu. Oke. Seperti itu ya Kak. Awal untuk gambaran awal podcast IB Unggas hari ini. Ini dari Kak Awa bisa ke pertanyaan yang lebih lanjut nih, supaya tema kita itu dapat tersampaikan dengan maksimal gitu. Oke. Mungkin pertanyaan pertama, aku mau tanya nih, kan kalian Volker sempat ini ya, ada kegiatan IB Unggas ya? Iya, betul. Iya, dan Kak Gulam ini sebagai apa di kegiatannya? Saya di kegiatan IB Unggas itu sebagai ketua pelaksana sih Kak. Oh iya. Sebenarnya kenapa sih Volker ini, divisi Volker ini bisa kepikiran untuk mengadakan broker ini gitu? Ada cerita menarik gak di baliknya? Jadi ceritanya gini Kak, sebelumnya itu kayak adanya masyarakat kecil yang dimana kan popularitas dari kandang masyarakat kan nggak terlalu besar. Jadi kayak lebih mengefisiensi dari biaya pakan dan juga efisiensi dari banyaknya pejantan yang ada di sana. Karena kan kebanyakan masyarakat kecil kan ingin kan ayam banyak terus gitu kan. Jadi lebih mengefisiensikan agar mendominan dari pejantan unggul sih Kak. Jadi nanti pejantan unggul tersebut hanya ada satu, kemudian nanti yang lainnya betina, yang dimana nantinya itu dari semen jantan satu itu nanti disebarkan ke para betina-betina tersebut sih Kak. Gitu. Mungkin saya nambah ya. Dari IB Unggas sendiri itu bisa meminimalisir adanya penyakit dari kawin alami begitu Kak. Oh gitu. Jadi kayak semennya itu nggak langsung diinjeksikan, jadi kayak
diteliti dahulu kan kata Kak Ilham sendiri kan biar tidak terjadi penyakit ya Kak ya. Iya. Jadi kayak meminimalisir terjadinya penyakit. Jadi kalau misal ayamnya tersebut langsung kan kita nggak tahu ya penyakitnya. Jadi kalau Iya, benar. dengan IB kan kita jadi tahu penyakitnya gitu sih. Nah Kak, untuk pertanyaan yang kedua nih, kan kakak dengar kan juga di masyarakat umum kan tentang IB ruminansia atau IB sapi. Kalau istilahnya orang Jawa bilang itu kan kawin suntik, ya kak? Iya. Nah, apa sih perbedaan kayak IB ruminansia atau sapi dengan IB unggas gitu kak? Kan IB unggas baru didengar-dengar kali ini gitu. Kalau dari IB unggas sendiri, perbedaannya paling pertama yaitu dari alat yang digunakan. Yang dimana pada IB sapi kan menggunakan gun. Gun yang tentunya dimasukkan ke dalam vagina sapi tersebut, langsung ditembakkan ke ovarium. Kalau pada ayam, yaitu kita menggunakan spuit sih kak. Yang dimana spuitnya nanti itu dimasukkan ke dalam kloaka. Nanti tinggal langsung disuntik aja sih kak, gitu. Oh gitu. Mungkin saya tambahin lagi untuk cara pengambilannya juga dari IB ayam itu. Untuk pengambilan semennya itu dengan cara memijat si ayam pejantan begitu. Supaya semennya itu keluar begitu kak. Oh, jadi kayak beda gitu ya, Iya, Pak ya. beda. Jadi kayak IB sapi kan dia pakai gun ya, kayak dia pakai gun. Tapi kalau ayam itu kayak kita harus pakai teknik dulu untuk yaitu menstimulus atau memasukkan sel spermanya kali ya. Iya. Selanjutnya IB unggas ini sebenarnya tuh kan untuk meningkatkan hasil reproduksi ayamnya itu sendiri kan. Sebenarnya ada alternatif cara lain nggak sih selain IB unggas? Cara alternatif apa ya kak ya, kayak tanpa IB unggas itu untuk menginjeksikan itu ada nggak? Kira-kira ada atau enggak gitu pertanyaannya? Tahu saya itu nggak ada sih kak. Ya mungkin kalau selain IB unggas sendiri itu cara lain ya mungkin kawin alami itu sendiri kak. Gitu. Okay. Berarti Kak Ilham ada dua kemungkinan aja ya kak ya. Berarti kayak kawin alami sama IB unggas sendiri. Ya, Oke. Nah kan dari teknik kan udah dijelasin kak. Kan teknik tersebut itu boleh dilakukan oleh orang tenaga medis atau orang awam, apa orang peternak atau orang gimana kak yang boleh melakukan IB unggas tersebut? Jadi sebenarnya orang awam itu boleh melakukan, tapi harus didampingi oleh pihak yang lebih profesional. Karena kenapa? Agar lebih menjaga ayam tersebut dari kesakitan, mungkin dari treatment yang salah ataupun tindakan yang agak sensitif. Karena waktu pemijatan tersebut, bagian kloaka itu akan ditekan buat mengeluarkan semennya. Mungkin kebanyakan dari pemula-pemula menekannya sangat berlebihan, jadi mengakibatkan bagian kloaka tersebut mengalami pendarahan gitu sih kak. Berarti kayak nantinya itu semennya itu bakal tercampur sama darah dari kloaka gitu ya kayak. Bisa jadi seperti itu kalau belum profesional sih kak. Berarti kayaknya itu kemungkinan keberhasilannya gimana kak? Kalau misal ada pencampuran dari asing atau darah itu gitu? Setahu saya sih kak. Sebenarnya dari percampuran darah itu gak terlalu berefek sih kak. Cuma kan kadang kebanyakan orang, udah campur darah kayak udah dibuang aja gitu sih. Oh gitu. Oke, bagus. Kalau misalnya IB unggas ini kan berarti boleh dilakukan masyarakat umum ya? Boleh. Nah, tapi mungkin masih ada yang asing ya dengan IB unggas. Mungkin bisa dijelasin sistem dasar atau mekanisme dari awal sampai akhir prosesnya gimana IB unggas ini? Kayak cara-caranya gitu. Iya kak, cara-cara sederhana lah untuk masyarakat gitu. Untuk IB unggas sendiri itu agak berbeda ya kak dengan IB sapi, ruminansia gitu. IB unggas sendiri itu kita cara yang pertama itu memilih pejantan yang unggul kak. Kemudian kalau udah dipastikan dapat pejantan yang unggul, terus kita akan mengeluarkan semen dalam artian sperma itu dengan cara memijat pejantan tersebut dari perut ke pangkal ekor begitu dengan merangsangnya berkali-kali lah kak sampai semen itu keluar. Terus kita tampung di tabung koleksi begitu kak. Kemudian setelah kita tampung di tabung koleksi ada kan semennya, terus kita encerkan kak gitu. Terus
setelah kita encerkan, kita lihat dulu di mikroskop semen itu bagus atau enggak, evaluasi lah Kak, begitu. Kemudian kalau semen itu bagus, langsung kita itu sih Kak, kasihkan aja ke si betina yang akan dikasihkan, begitu Kak. Oh gitu ya Kak, apa namanya, tentang teknik dasar melakukan biogas. Mungkin dari Kak Ilham sendiri bisa nggak sih contohan menggunakan gelas ini sebagai apa namanya, alat apa namanya? Praktek. Ya, alat peraga gitu. Oke. Ini mungkin dari tahap awal dulu ya. Mungkin Ini Kak Ilham bisa. lihat kamera. Misal ini kan ayam jantan begitu ya. Kita memijat sih, kayak buat merangsang si ayam jantan tersebut mengeluarkan spermanya. Kemudian dengan cara memijat dari perut ke pangkal ekor. Jika sudah kayak tanda-tanda mengeluarkan itu kayak merah begitu. Oh, merah bagian kloaka ya? Iya, begitu. Terus kita tampung dengan menggunakan tabung koleksi semen sendiri. Setelah kita tampung sperma tersebut, kita encerkan menggunakan larutan NaCl atau Aquades gitu Kak. Kemudian setelah kita encerkan, kita tahap mikroskopi untuk melihat semen tersebut layak atau enggak gitu. Tahap evaluasi lah Kak, begitu. Kemudian setelah dinyatakan layak, nah semen tersebut kita masukkan ke dalam kloaka si betina dengan cara menggunakan sekuit. Kita tarik dari tabung semen, kemudian dimasukkan ke kloaka betina begitu Kak, menggunakan sekuit. Jadi cukup menarik ya kayak beda dengan kayak apa namanya ibu sapi yang kan step gun ya kayak. Iya, beda. Tapi kalau ibu ayam itu menggunakan sweet kan dia kan jadi kecil gitu Kak. Oke, untuk ibu unggas tersebut itu ada alat bahannya nggak sih untuk pelaksanaan ibu unggas gitu? Ada Kak, alat bahan yang pertama sih Kak, tabung untuk wadah semen. Kalaupun nggak ada, mungkin bisa pakai sendok sih Kak. Terus yang paling utama ya spuit ataupun pipet. Oh iya. Nah, terus bisa pakai larutan pengarut buat semen agar lebih banyak semennya, yaitu pakai NaCl ataupun Aquades. Yang terakhir ini opsional sih Kak, yaitu mengecek evaluasi pakai mikroskop. Itu sih. Lumayan banyak ya ternyata ya. Iya, kayak rumit gitu, harus pakai mikroskop kan juga biar apa namanya, mendeteksi semen itu sehat apa enggak. Oke, kalau misalnya cara ada nggak sih kayak trik untuk meningkatkan presentasi keberhasilan dari IB itu Kak? Untuk cara ningkatin presentasi ya, itu mungkin dari ayamnya sih Kak. Jadi kita itu menreatment begitu. Kayak si ayam jantan kemarin itu pada kegiatan kami, ayam jantan kami itu kita latih sebelum hari H itu 7 hari sebelum kayaknya Kak. Itu setiap hari kita latih, kita rangsang begitu kayak proses mengeluarkan spermanya begitu Kak. Terus sama pemberian vitamin dan juga pakan secara teratur, kayak mungkin ada tambahan jangkrik atau ulat atau lainnya begitu Kak, supaya si spermanya yang dikeluarkan pada hari H itu bisa berkualitas baik begitu Kak. Oke. Jadi pemberian vitaminnya itu 1 kali atau sepanjang menuju hari H itu Kak? Untuk pemberian vitaminnya, Iya. Untuk pemberian vitaminnya itu biasanya kita kasihkan secara injeksi rutin sih Kak. Rutin itu setiap hari. Gitu. Oh, injeksi ya Kak, bukan di oral minum atau bukan? Enggak sih Kak. Oh, diinjeksikan. Iya, injeksi. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir ya Kak. Nah, sebelum kita akhiri, bisa nggak mungkin dari salah satu dari kalian memberikan kesimpulan dari podcast yang tadi kita bahas? Dari saya ya Kak, untuk kesimpulannya sendiri itu IB ayam itu sangat berbeda sama IB sapi. Terus kenapa berbeda? Itu karena IB ayam sendiri kan semennya itu nggak bisa bertahan lama begitu. Jadi harus secara langsung live begitu cara IB-nya.
Beda dengan sapi kan bisa disimpan, dibekukan, terus ditempatkan di dalam setral. Mungkin secara berkembangnya zaman teknologi, semoga bisa berkembang lebih baik lagi begitu Kak. Oh, begitu ya Kak. Jadi gini Wak, jadi kesimpulan dari yang bisa dipetik dari Kak Ilham tersendiri itu kayak IB ayam tersebut itu ngasihnya itu harus live gitu loh. Wah, jadi nggak bisa kayak yang sapi dia itu harus dibekukan dulu ya kayak kalau biasanya sapi itu, kalau ayam itu supaya kan beda ya ibaratnya kan unggas sama sapi kan atau ruminansia kan juga beda. Jadi kayak harus mendatangkan ayamnya secara langsung ya kayak jadi ibaratnya kayak live gitu. Ya, betul ya ternyata. Jadi gitu teman-teman podcast Viva HMKH. Jadi prosesnya itu agak sedikit berbeda gitu. Oke, mungkin Dari awal sendiri mau kasih. oh ya, terima kasih ya Kak karena sudah berkenan untuk hadir. Mungkin dari kami sudah cukup. Dan saya sampaikan semoga apa yang diberikan oleh Kak Gulam, Kak Ilham, sekaligus narasumber podcast Viva HMKH pada hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman, bahkan masyarakat umum, serta teman-teman Viva yang berada di YouTube. Mungkin sekiranya dari aku juga cukup, mungkin dari Awas sendiri. Ya, semoga apa yang disampaikan oleh Kak Ilham dan Kak Gulam ini bisa memberikan wawasan ke teman-teman Viva atau yang sedang nonton di YouTube. Oke, saya Firman selaku host podcast Viva HMKH dan teman saya. Dan saya Awa. Pamit undur diri dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.